Nama B.J. Habibie sangat dipandang di dunia iptek internasional. Dirinya bahkan sempat menjabat sebagai direktur perusahaan pesawat di Jerman. Ketika Presiden Soeharto mengirim Ibnu Sutowo ke Jerman untuk menemui seraya membujuk B.J. Habibie pulang ke Indonesia, beliau langsung bersedia dan melepas jabatan, posisi, dan prestis tinggi di Jerman. Hal ini dilakukan demi memberi pelayanan, sumbangsih ilmu dan teknologi bagi bangsa Indonesia. B.J. Habibie merupakan sosok yang kompeten. Beliau meraih gelar doktor dengan predikat summa cum laude kala menimba ilmu di Jerman. Beliau merupakan penemu salah satu teori kedirgantaraan sehingga dijuluki Mr. Craig. Beliau juga diangkat menjadi wakil direktur perusahaan penerbangan di Jerman dan meraih sejumlah penghargaan internasional berkat jasanya pada dunia dirgantara. Saat kembali ke Indonesia, beliau diangkat menjadi penasihat pemerintah langsung di bawah presiden di bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi. Beliau juga diangkat menjadi Menristek sekaligus merangkap sebagai Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Di samping itu, B.J. Habibie juga diangkat sebagai Ketua Dewan Riset Nasional dan berbagai jabatan lainnya. Presiden ketiga RI B.J. Habibie dikenal sangat anti dengan diskriminasi. Di masa kepemimpinannya yang singkat, Habibie pernah menerbitkan sejumlah aturan yang menghapus diskriminasi terhadap masyarakat minoritas di Indonesia. Salah satu warisan Habibie sebagai presiden adalah menetapkan Inpres nomor 26 tahun 1998 yang menghapuskan kata pribumi dan non-pribumi, serta kewajiban bagi aparatur negara untuk memberi pelayanan yang sama untuk setiap warga negara. Setelahnya, Habibie kembali mengeluarkan aturan yang menghapus diskriminasi kepada warga keturunan dengan menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 1999. Inpres ini menghapus keberadaan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atau SBKRI. Sebelum adanya Inpres ini, masyarakat keturunan wajib menyertakan SBKRI setiap hendak mengurus apapun. Nilai loyal core values ASN dari B.J. Habibie yang dapat kita teladani adalah senantiasa menjaga nama baik negara. Walaupun hanya 17 bulan menjabat sebagai presiden, beliau mampu mengembalikan kondisi negara demi menjaga nama baik Indonesia. Beliau memberi kebebasan rakyat untuk beraspirasi sehingga Indonesia dapat membuat berbagai partai politik yang baru. Selain itu, mata uang Indonesia dapat ditekan dari Rp15.000 per dolar menjadi di bawah Rp10.000 saja. Beliau juga mampu melikuidasi bank yang bermasalah pada masa itu. B.J. Habibie juga menerapkan nilai adaptif dan akuntabel di masa kepemimpinannya sebagai presiden. Pada masa itu, Habibie dihadapkan pada prospek ekonomi Indonesia yang benar-benar terpuruk dan tidak memiliki arah yang jelas. Namun, beliau mampu segera menyesuaikan diri menghadapi situasi tersebut. Prinsip yang ia dasari adalah anggaran pembangunan harus dilaksanakan secara efektif agar sesuai dengan target, mencegah kebocoran dan pemborosan anggaran, serta penggunaan anggaran harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berhasil membuat sejumlah indikator makroekonomi yang menunjukkan perbaikan, situasi politik pun membaik, begitu juga dengan keamanan. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers melepas kekang kebebasan pers. Setelah di bawah Orde Baru, mereka bagaikan sebuah alat untuk menutupi kebobrokan pemerintah saat itu. Pers menjadi lebih leluasa dan semakin sangar. Hal ini sejalan dengan nilai untuk membangun kolaborasi, yaitu kepercayaan atau trust antar pemerintah dan masyarakat, baik pembisnis, investor, warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Saat inilah keterbukaan informasi, transparansi, membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dari berbagai sektor menjadi cikal bakal kolaborasi di berbagai sektor untuk pertumbuhan dan perbaikan krisis moneter di Indonesia pada saat itu.